Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita semua ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yang terang benderang. Nabi tidak meninggalkan kita dalam keadaan gelap. Petunjuk Nabi lebih terang dari matahari terbit. Hidayah yang dibawa Nabi Muhammad SAW lebih jelas daripada matahari yang akan terbenam. Semuanya menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita umatnya Rasulullah SAW. Di dalam disiplin keilmuan agama kita ini ada beberapa hal yang harus kita fahami. Karena Allah Subhanahu wa taala yang merancang manusia mengerti betul apa saja yang dibutuhkan manusia untuk selamat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan manusia dalam keadaan yang tidak mengetahui apapun tanpa bekal apapun. Di dalam agama Islam ini Allah Subhanahu wa taala sudah membekali kita dengan petunjuk. Maka daripada itulah para ulama, karena melihat umat Islam banyak yang tidak mengenal Al-Quran dan hadis, mereka memformulasikan ilmu sehingga akhirnya ilmu tersebut menjadi sebuah fan mustaqil atau cabang tersendiri yang independen. Sebutlah ilmu akidah. Para ulama menulis kitab-kitab akidah itu untuk memudahkan kita orang awam yang memang kita tidak punya waktu dan kapasitas untuk memahami semua yang harus kita mengerti, semua yang harus kita yakini yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dan ilmu akidah ini membuat akal kita sehat. Ilmu akidah dirancang oleh para ulama untuk menyehatkan akal. Jadi ilmu akidah ini tidak ada kaitannya dengan hati, tapi murni di akal. Karena orang yang memahami ilmu akidah dengan hatinya, hati ini punya tabiat terbolak-balik. Kalau orang berbuat baik, maka ada kecenderungan bagi dirinya untuk membenarkan kesalahan orang tersebut. Makanya tidak jarang banyak orang murtad dari agama Islam karena pakai perasaannya itu. Ada artis baru pulang umroh, murtad. Sebabnya kenapa? Karena istrinya yang sakit dibiayai oleh gereja. Maka akhirnya dia merasa bahwasanya agama yang dibawa oleh yang membiayainya tersebut adalah agama yang benar. Kalau ada orang memberikan kita uang 1 miliar atau 1 triliun atau 200 triliun, hal tersebut tidak boleh mengubah fakta bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak boleh mengubah fakta bahwa sekarang ini subuh bukan sore hari. Tidak boleh mengubah fakta 9 itu ganjil, 10 itu genap. Makanya di dalam ilmu akidah kita kenal dengan wajib akli, sesuatu yang tidak bisa ditolak akal. Artinya meskipun ada orang bawa uang 100 koper yang isinya semua itu 1 miliar rupiah ke kita, hal tersebut tidak boleh menggoyahkan apa yang wajib kita yakini atau apa yang diafirmasi oleh akal kita. Kemudian yang kedua ada yang disebut juga dengan mustahil aklan, yakni hal-hal yang tidak bisa diterima akal sehat. Sebaliknya, kalau ada orang membelikan kita tanah seluas langit dan bumi, hal tersebut tidak boleh mengubah fakta yang tadi kita sampaikan. Begitu pula yang jaiz atau yang boleh-boleh saja diyakini di dalam ilmu agama. Itu semua hal yang harus antum pelajari. Mengerti betul tentang Allah Subhanahu wa taala dari disiplin ilmu akidah, dan itu akan membuat akal kita sehat. Akal yang sehat itulah yang akan menjaga keimanan kita dan keturunan kita. Kemudian para ulama mengerti bahwasanya kita semua ini orang awam. Tidak sanggup kita ini meneliti seluruh isi Al-Quran dan hadis
yang berkaitannya dengan hukum. Meskipun ayatul ahkam hanya 500 kurang lebih, hadis ahkam cuma 2000 saja, tapi siapa di antara kita yang sanggup untuk mengerti? Bahkan membaca terjemah saja terkadang kita masih bingung. Maka akhirnya para ulama tulislah kitab-kitab fikih untuk memudahkan. Mulai dari yang paling bawah sampai yang paling rumit dituliskan. Mulai dari yang tidak ada dalilnya sampai yang full isinya dalil dituliskan oleh para ulama. Kalau yang nggak ada dalilnya ya Safinatun Najah, Fathul Qorib, I'anah, sampai akhirnya Imam Al-Baihaqi menulis kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar yang berisikan semua dalil yang mendasari mazhab Imam Al-Mubajjal Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Semua dalilnya dicantumkan. Dan ini bukan konsumsinya orang awam. Maksud saya menjelaskan ini supaya kita tahu bahwasanya ilmu agama ini sampai ke kita bukan ujuk-ujuk begitu saja. Kita bisa sholat, kita bisa puasa, ngerti sama Allah. Itu semua adalah karena ada para ulama yang menuliskan kitab-kitab tersebut sehingga kita bisa faham, orang tua kita bisa faham. Syariat ini, fikih ya, fungsinya adalah untuk menyehatkan badan. Kalau badan kita sehat, kita bisa menebar manfaat jauh lebih banyak daripada orang yang sakit. Makanya semua rangkaian ibadah yang Allah Subhanahu wa taala berikan ada hikmahnya. Salat 5 kali sehari ada hikmahnya. Kita membayar zakat ada hikmahnya. Puasa ada hikmahnya. Bahkan penelitian para saintis, para ilmuwan, ilmu eksak ya, mereka mengatakan badan yang 1 tahun itu berpuasa 30 hari itu jauh lebih sehat dan jauh dari penyakit ketimbang badan yang tidak pernah puasa selama 30 hari dalam 1 tahun. Ada hikmahnya. Sholat, zakat, puasa, haji, semua itu memiliki pelajaran-pelajaran tersendiri yang kadang-kadang kita juga tidak tahu apa dibalik semua itu. Sholat subuh 2 rakaat kenapa? Sholat duhur 4, sholat asar 4, maghrib 3, isya 4, taraweh 20. Semua itu punya hikmah. Semua itu punya pelajaran yang terkadang Allah rahasiakan dari kita. Kalau akal kita sehat, tubuh kita sehat, tinggal satu lagi, yaitu hati. Hati ini sebagaimana akal, sebagaimana fisik badan kita, harus diberikan nutrisi. Kalau nutrisi akal adalah ilmu, kalau nutrisi badan adalah gerak, maka nutrisi hati adalah dzikir. Nutrisi hati adalah wirid. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, kita sebagai orang awam hampir mustahil mengumpulkan zikir itu sendiri. Hampir mustahil kita membaca Al-Quran dan hadis, meneliti 6.236 ayat. Kita orang Pinang sini ya, meneliti 6.236 ayat plus 40.000 sampai 60.000 hadis. Kita cari zikir-zikir yang bisa kita baca. Itu hampir mustahil. Makanya akhirnya para ulama menulis kitab wirid, menulis kitab azkar, menulis khotib. Fungsinya apa? Supaya kita gampang bacanya.